Baik, selamat siang Pak Boy Sandi MP Taiwo yang sudah mendapat Selamat siang Pak Bambang. satu rekan juga senior nih dalam pembelajaran PJOK PSD ya Pak ya. Oke, Ya, baik. di Saya Bambang Muhammad Arba'i. Dalam kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak Boy Sandi terkait proses pembelajaran. Silakan Pak Boy Sandi perkenalkan dulu Bapak dan dinas dari mana. Terima kasih Pak. ya, apa tadi? Bisa diulangi? Suaranya sedikit ada gangguan sinyal ini. Perkenalkan Pak, nama Bapak dan dinasnya di mana agar rekan-rekan kita tahu. Oke. Perkenalkan, nama saya Boy Sandi. Saya guru PJOK di SD Negeri 179 Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Damai, Kecamatan Rumbai. Kita Oke, mungkin Pak Bambang? kita CPNS di tahun yang sama dan Bapak sudah sertifikasi ya Pak ya. Iya. Oke, karena pertanyaan ini paling baik diajukan kepada rekan-rekan PJOK yang juga sudah sertifikasi agar lebih valid apa yang akan ditanyakan dan apa jawabannya. Baik Pak Besandi, ada 4 hal yang akan saya tanyakan kira-kira saya minta jatuhnya ke solusi lah dari beberapa hal yang saya angkat berkenaan dengan RTP saya nantinya. Pertama Pak Besandi, kira-kira bagaimana tentang solusi yang relevan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam permainan bola besar yang saya angkat di sini bola voli, terutama pembelajaran di dalam kelas karena biasanya kalau kita menjelaskan dalam kelas tuh anak-anak kan ngantuk, malas dia, apalagi kalau tentang lapangan, ukuran lapangan dan tata cara pelaksanaan permainan. Kira-kira solusi yang relevan untuk perkara seperti itu bagaimana Pak Boy? Kalau menurut saya, pembelajaran PJOK itu memang sangat menarik dan mengasyikkan bila dilakukan di lapangan, dalam artian ketika pembelajaran itu dilakukan praktek. Jadi ada kegiatan memperagakan gerakan. Nah, untuk pembelajaran di dalam kelas ini memang paling sering terjadi. Banyak sekali siswa itu yang tidak tertarik, bahkan mereka cenderung meminta kepada gurunya untuk melakukan pembelajaran PJOK itu di luar kelas dalam artian praktik. Nah, untuk agar bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas, tentu kita sebagai seorang guru harus mempunyai berbagai macam strategi dan cara. Kalau pembelajaran di dalam kelas itu, yang paling utama kita lakukan adalah bagaimana caranya menarik perhatian siswa dan meningkatkan minat siswa untuk belajar di dalam kelas. Untuk menarik perhatian siswa atau meningkatkan minat perhatian siswa itu ada banyak berbagai macam caranya. Bisa saja dari penampilan seorang guru. Penampilan seorang guru itu juga bisa menarik eh, minat seorang anak untuk belajar di dalam kelas. Misalnya, kalau di anak SD, ini SD karena kebetulan saya mengajar di SD, anak SD itu ketika belajar di dalam kelas, terkhususnya PJOK, mereka itu tidak begitu suka belajar yang sifatnya serius. Jadi mereka itu membutuhkan sosok seorang guru yang sedikit jenaka, dalam artian boleh jenaka tapi harus ada seriusnya. Ketika serius belajar, serius belajarnya, ketika bercanda, maka boleh bercanda. Nah, kemudian selain itu, untuk meningkatkan motivasi dan bakat dan minat siswa ini ketika belajar, mungkin yang harus Bapak lakukan atau mungkin yang sudah biasa saya lakukan di sini, menggunakan beberapa media ya. Pada zaman ini memang pada zaman 4.0 itu di mana perkembangan perangkat lunak itu sangat pesat. Jadi alangkah baiknya Bapak membuat sebuah media pembelajaran yang bersifatnya perangkat lunak. Contohnya itu misalnya seperti PowerPoint ataupun misalnya seperti video
dan masih banyak lain lagi bentuk-bentuk perangkat lunak yang bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran. Mungkin itu Pak Bambang untuk yang pertama. Baik, terima kasih Pak Boy. Berarti berkenaan dengan strategi pembawaan kita sebagai guru, lalu penggunaan media interaktif lah barangkali ya Pak ya. Iya, media interaktif. Baik, terima kasih Pak Boy. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua tentang alternatif solusi. Seperti ini Pak Boy. Kira-kira solusi yang relevan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran senam lantai. Anggaplah kita masuk ke sikap lilin. Karena di SMP ini kadang hasil nilai belajar siswa itu tidak maksimal Pak. Berkenaan mungkin ketika kegiatan di lapangan ada yang kurang maksimal sebagai kita guru sebagai penyedia pembelajaran. Bagaimana kalau menurut Pak Boy tentang alternatif solusi pada masalah seperti ini? Tentang rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi sikap lilin ya Pak Bambang ya. Ini pembelajaran di lapangan atau di ruangan ini Pak? Di lapangan Pak, ketika praktek. Oh iya, kalau berbicara tentang materi senam lantai, terutama sikap lilin, ini biasa yang banyak kita jumpai ini masalah pada perempuan, siswi kita yang perempuan. Apalagi di SMP mungkin mereka sudah malu ini, udah banyak yang malu untuk melakukan beberapa gerakan-gerakan yang ada pada senam lantai. Nah, kalau untuk meningkatkan hasil belajar ini, Pak, mungkin ya kita bisa ini apa? Membuat media-media pembelajarannya menjadi semenarik mungkin. Seandainya ini tidak ada misalnya, tidak ada ini di sekolah Bapak yang namanya matras, mungkin Bapak bisa membuat matras yang sifatnya modifikasi. Misalnya seperti memasukkan pakaian-pakaian atau kain perca ke dalam sebuah goni, nanti dia akan sifatnya jadi empuk. Kemudian pada sikap lilin ini memang sebuah materi yang sedikit sulit karena seorang guru olahraga pada umumnya tidak semua bisa melakukan gerakan sikap lilin ini. Mungkin Pak Bambang sini bisa menggunakan metode demonstrasi, ya, demonstrasi kan tentang materi sikap lilin ini, bagaimana melakukan sikap lilinnya. Kemudian membuat siswa itu untuk saling tolong menolong, saling membantu temannya ketika melakukan sikap lilin. Mungkin itu saja Pak Bambang. Cuman ada satu yang perlu kita perhatikan. Materi senam lantai ini memang materi yang paling rentan cedera. Jadi usahakan sebelum masuk kepada materi inti, sering dilakukan bentuk-bentuk pemanasan yang sifatnya untuk kelentukan tubuh agar menghindari risiko cedera yang ada ketika melakukan beberapa gerakan dalam senam lantai. Itu saja Pak Bambang. Baik Pak Boy, terima kasih. Kalau saya tangkap ada 3 poin ya. Alternatif solusi pertama, penggunaan matras harus dimodifikasi kalau memang kurang di sekolah. Selanjutnya kedua, tentang metode demonstrasi dan mungkin bisa dikatakan bantuan rekan sejawat ya Pak Boy ya. Iya, Dan rekan sejawat. pemaksimalan pemanasan agar menghindari kemungkinan cedera resiko seperti itu. Terima kasih Pak Boy. Untuk ketiga Oke. nih Pak Boy, yang saya tanyakan Ya. alternatif solusi yang berkenaan dengan ICT dan TPACK atau teknologi. Jadi kira-kira solusi yang relevan untuk peningkatan penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis ICT dan TPACK untuk materi pencegahan pergaulan bebas Pak Boy. Karena materi ini sama halnya dia bosan siswa ini kalau kita ceramah saja, apalagi kan pergaulan bebas ini kan banyak dia materi bukan praktek. Jadi implementasi dengan menggunakan TIK lah, itu bagaimana Pak Boy? Ya, kalau berbicara tentang materi pencegahan pergaulan bebas ini, Pak, saya justru cenderung mengalami masalah itu tentang bagaimana seorang guru dalam menyusun kata atau kalimat untuk menyampaikan materi ini, Pak.
Karena materi pergaulan bebas ini, apalagi di tempat saya yang sekolahnya SD, masih sekolah dasar, itu harus bisa memilih dan memilah kata-kata yang cocok untuk anak SD. Karena namanya pergaulan bebas ini banyak bahasa-bahasa mungkin yang kita anggap sedikit vulgar bila didengarkan oleh anak SD. Jadi ya mungkin yang pertama sekali itu dalam pembuatan media pembelajaran itu, apalagi ini menyangkut tentang ICT dan TPACK, ini kan berbasis teknologi. Mungkin Bapak bisa membuat media pembelajaran dengan yang PowerPoint atau mungkin ada Canva. Nah, atau mungkin Pak Bambang bisa menampilkan beberapa video tentang akibat dari pergaulan bebas ini. Kemudian yang perlu diperhatikan yang saya bilang pertama tadi, untuk memilah bahasa-bahasa yang cocok untuk menyampaikan materi ini pada media pembelajaran tersebut. Kemudian ketika pembelajaran ini, seperti yang saya katakan pada pertanyaan yang pertama tadi, selain media pembelajaran, sosok seorang guru juga penting. Jadi untuk menarik minat siswa itu, Bapak terlebih dahulu harus mengsurvei dulu nih, sifat dan karakter siswa Bapak itu bagaimana? Apakah di kelas itu sifat anaknya cenderung serius, ataukah mereka lebih senang belajar yang ada sesi bercandanya? Nah, ini tinggal Bapak cocokkan saja bagaimana dengan sifat dan karakter peserta didiknya. Kemudian Bapak menyesuaikan bagaimana teknik pengajaran dan pendekatan yang Bapak lakukan. Mungkin itu saja Pak Bambang untuk yang pertanyaan yang nomor 3. Baik, terima kasih Pak Boy. Ada beberapa poin yang bisa saya tangkap seperti penyusunan bahasa. Barangkali kalau menggunakan PowerPoint kita kan bisa lebih susun ya Pak ya, kalimat-kalimat kita. Iya. Penggunaan aplikasi Canva, juga lakukan survei sebelum proses pembelajaran dilaksanaan berkenaan dengan karakter siswa. Terima kasih Pak Boy. Pertanyaan terakhir Pak Boy, the last question. Itu berkenaan dengan solusi yang relevan untuk penggunaan media kreatif dalam pembelajaran pertolongan pertama pada kecelakaan. Biasanya kalau guru itu kan, terutama guru PJOK, memberikan materi ini, P3K ini sekedarnya saja. Karena sama, sedikit kegiatan praktek di situ. Padahal kalau digali lebih jauh mungkin banyak Pak. Jadi bagaimana pendapat Pak Boy tentang aplikasi pembelajaran P3K ini terhadap media yang kreatif Pak? Baik Pak Bambang, untuk P3K ini sebenarnya ini bukan materi yang ala kadarnya untuk disampaikan. Ini sangat penting sebenarnya kita sampaikan, apalagi saya di unit SD ini sangat penting sekali kita sampaikan, karena yang namanya anak-anak ketika bermain itu tidak selalu sepenuhnya diawasi oleh orang tua ataupun oleh guru di sekolah. Jadi mereka harus mampu mengobati luka-luka mereka bila mereka mengalami cedera. Ya, bahasanya di sini masih saya katakan saja bahasanya cedera. Nah, kemudian untuk menyampaikan materi ini, saya lebih suka sambil melakukan teorinya dulu di awal, seperti misalnya menyampaikan dalam bentuk video apa saja bentuk-bentuk kecelakaan yang sering terjadi ketika terjadi olahraga, terus apa saja jenis-jenis cederanya. Setelah kita menyampaikan materi itu, mungkin ini atau lebih baiknya dilakukan materi prakteknya. Contoh, misalnya ketika berolahraga terjadi keseleo, bagaimana cara melakukannya? Melakukan pengobatan yang pertama sekali, misalnya dengan membidainya, ataupun ketika bermain bola seorang anak jatuh, kakinya luka. Nah, bagaimana cara melakukan? Jadi anak-anak itu mempraktikkan gitu. Bagaimana dia membersihkan luka, bagaimana dia menutup lukanya. Mungkin seperti itu Pak Bambang. Jadi anak-anak ini dalam artian setelah belajar ini mereka dapat mempraktikkannya langsung gitu.
baik secara ketika dia lagi belajar ataupun di dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, terima kasih Pak Boy. Berarti untuk penggunaan media kreatif kita bisa tampilkan video, lalu menampilkan masalah, berarti disebutkan seperti project atau problem based learning Pak ya dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran dalam kelas itu tidak membosankan bagi peserta didik ya Pak ya. Ya, benar. Oke, terima kasih Pak Boy. Saya sedikit mengganggu waktu Bapak karena mungkin sebentar lagi mau masuk lagi. Terima kasih untuk waktunya yang sangat berharga bagi saya untuk menyelesaikan tugas pada LK saya, LK 2.1. Semoga dengan ini beberapa hal yang belum terpikirkan oleh saya bisa tertuang nanti di LK setelah pembicaraan saya bersama Pak Boy Sandi. Terima kasih Pak Boy. Untuk terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat bertugas. Semoga kita berjumpa lagi secepatnya dalam keadaan yang oke dan lebih baik. Terima kasih Pak Boy. Selamat siang. Oke, Pak Bambang, sama-sama.